Tentang tema kita sukacita padang gurun. Haleluya. Kita awali dengan doa besar, Lin. Ya baik, mari kita berdoa. Kita minta pengurapan yang baru, kita minta minyak yang baru, dan kita percaya bahwa hari ini kita disegarkan kembali karena kuasa Allah hadir di tempat kita masing-masing. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang luar biasa. Kami percaya setiap pagi waktu matahari terbit, bagi kami ada berkat yang melimpah. Bagi kami ada sukacita yang luar biasa. Bagi kami bahwa anugerah-Mu besar. Dan kami yakin hari ini dalam program Arise and Shine Blessing in the Morning, kami percaya ada rahasia-rahasia firman Allah yang dibukakan kembali kepada kami. Sehingga kami dikuatkan, kami diberkati, kami penuh dengan sukacita surgawi. Karena berkat Allah ini adalah milik kami. Diberkatilah kami di mana kami berada. Telinga roh kami dibukakan, mata roh kami dibukakan. Kami diberkati, kami diberikan kuasa otoritas untuk menangkap berkat Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan belajar firman Allah yang luar biasa. Bagaimana menikmati sukacita di padang gurun. Ya saudara ya, memang ada banyak orang yang memprediksi 2026 seakan-akan kok semakin banyak masalah, persoalan, ya, tantangan hidup yang kita hadapi. Tetapi orang menang itu nggak pernah melihat tantangan hidup, karena dia percaya dia pasti akan lebih dari pemenang. Oleh karena itu gimana kalau kita seandainya memang berjalan di padang gurun? Apakah masih ada sukacita surgawi? Apakah kita menikmati padang gurun itu? Atau sebaliknya kita bersungut-sungut, bahkan kita kehilangan jejak sesungguhnya karena padang gurun itu mungkin menghapus jejak yang kita harus ikuti. Tapi bagaimana iman kita itu tidak pernah tertutup oleh badai persoalan hidup. Tapi iman kita harus tetap kuat dan melangkah maju oleh karena janji Allah yang selalu ada untuk tergenapi dalam diri kita, dan kita akan menikmati berkat janji Allah itu. Saya akan awali dengan satu firman Allah. Mari kita akan baca bersama-sama dalam kitab Yesaya pasal 43. Yesaya 43 ayat yang ke-19. Haleluya. Saudara yang baru bergabung, mari kita belajar firman Tuhan pagi hari ini dalam Alkitab kita masing-masing. Yesaya 43 ayat yang ke-19. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Haleluya. Dan sungai-sungai di padang belantara. Wow, luar biasa ya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Wow, luar biasa ya. Ini good news, ini pesan firman Tuhan, berita baik buat kita pada pagi hari ini. Maka biarlah waktu engkau bangun pagi, engkau selalu bersyukur dan berterima kasih, karena apapun nanti tantangannya di hari ini, engkau harus percaya bahwa Tuhan sedang membuat saudara melihat bahwa sesuatu yang baru itu sedang tumbuh. Persoalannya kita rasakan nggak? Kita nikmati nggak? Kita mengalami nggak apa yang baru yang Tuhan maksudkan ini? Atau sebaliknya, saat di padang gurun, saudara mungkin sedang melangkah, berjalan, tapi saudara merasa sangat banyak tantangan, sehingga engkau melepaskan janji Allah, engkau melepaskan jejak yang harusnya engkau melihat di sana. Ada berkat yang menanti. Nah, ada kabar baik buat kita seperti yang dikatakan tadi. Lihatlah, aku sedang membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Wow, saudara ya. Wow, ya. Saya mau ajak kita mulai merenungkan pesan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru buat saudara, yang sekarang sudah tumbuh, benihnya udah mulai tumbuh. Nah, apakah saudara merasakan? Apakah saudara mengalami benih ini? Kebenaran firman ini membuat saudara harus mengerti bahwa Allah sedang turut bekerja, mendatangkan kebaikan buat saudara, dan membuat saudara tersenyum bersukacita, karena janji Allah pasti tergenapi. Nah, memang kalau bicara padang gurun, kalau bicara sungai-sungai di padang belantara, ya,
bicara padang belantara, bicara tentang padang gurun, ya padang belantara, padang gurun itu sama sekali tidak ada sungai, sama sekali hal yang kering. Ya, kita mungkin merasa bahwa kita sedang melewati yang namanya padang gurun, melewati padang belantara. Yang namanya padang gurun tidak ada kehidupan. Yang namanya padang gurun itu sesuatu yang mengerikan, saudara. Ya, kita tidak bisa bernafas dengan leluasa karena memang tidak ada kehidupan yang dinamanya padang gurun atau padang belantara. Tapi inilah perkara besar yang saudara harus nangkep pada pagi hari ini, bahwa Allah sedang bekerja membuat sesuatu yang baru yang mungkin saudara belum pernah tahu, saudara belum pernah lihat, seperti janji Allah dalam kitab 1 Korintus. Apa yang belum pernah kamu dengar, apa yang belum pernah kamu pikirkan, yang belum pernah timbul dalam hatimu, ya, yang belum pernah kamu lihat, Allah sediakan bagi engkau yang mengasihi Allah. Luar biasa, saudara, ya. Nah, kalau kita berjalan dengan Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, saya percaya janji Allah ini saudara tangkap, saudara melihat bahwa seberapa kali pun engkau dibawa ke padang gurun, ya, hal yang tidak mengenakan, situasi yang tidak mengenakan, ya, engkau sedang melewati masa-masa yang sulit. Mungkin hari-hari ini engkau terus berdoa, bergumul sesuatu kayaknya seperti sulit, saudara, ya. Tetapi saya percaya Allah sedang membuat sesuatu yang baru dalam hidup saudara, yang sedang bertumbuh, yang engkau harus alami, merasakannya dalam hidup saudara. Nah, memang kalau saudara dalam perjalanan yang dikatakan padang gurun, ya, padang belantara, ya, memang seperti seakan-akan tidak ada harapan, saudara, ya. Tidak ada sesuatu yang bisa saudara lihat karena nggak ada kehidupan. Tetapi janji Allah tetap janji Allah. Waktu dia berjanji, pasti dia akan mengenapinya. Nah, oleh karena itu, penggenapan Tuhan ini, saudara dan saya harus pertajamkan mata roh saudara, tajamkan telinga roh saudara. Nah, dalam perjalanan yang begitu sulit ini, ya, saudara menghadapi tantangan yang begitu hebat ini, apakah engkau tetap fokus? Ya, karena situasi padang pasir atau padang belantara itu, waktu ada angin badai yang datang, itu pasti bisa menghapus jejak kita yang kita akan lewati, saudara. Atau kita mau menuju ke satu tempat akan tertutup dengan segala macam angin topan dan segala terik matahari yang begitu mengerikan, tanda kutip, saudara, ya. Kita mungkin sangat lelah, sangat capek, mungkin bertahun-tahun saudara berdoa sebuah pergumulan dan sangat merasakan capek, lelah, seakan-akan betul ada di padang gurun. Tapi mari kita lihat bahwa Allah setiap kali engkau berseru-seru kepada Tuhan, engkau mengerang dalam doamu, dia mulai menumbuhkan sesuatu yang baru. Apakah itu? Pengharapan tidak pernah mengecewakan, saudara, ya. Roma 5 ayat 5 berkata sangat jelas bahwa pengharapan tidak mengecewakan, karena Allah adalah Allah yang setia. Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Bumi boleh berubah, segala sesuatu yang kita harapkan mungkin gak terjadi, tetapi janji Allah pasti terjadi dalam hidup saudara. Karena itu kita harus menguatkan kekuatan iman kita untuk terus melangkah maju dan melihat bahwa perbuatan Allah yang besar ini pasti terjadi kepada saudara. Nah, tajamkan bagaimana kita bisa rasakan bahwa ada hal yang baru yang Allah sedang kerjakan dalam hidup saudara. Bagaimana engkau bisa rasakan bahwa Allah sedang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi saudara di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan yang engkau sedang lewati. Satu hal yang pertama adalah saudara harus menjaga baik-baik pertumbuhan iman saudara. Ini yang paling penting. Nah, kadang-kadang dalam situasi-situasi padang gurun itu, saudara, ya, kita tidak menjaga iman kita. Iman kita nggak bertumbuh dengan bagus. Pertumbuhan rohani kita terganggu. Justru oleh karena situasi-situasi, banyak orang melewati padang gurun tapi sangat terganggu, sehingga keadaan-keadaan itu menghempit imannya, lalu matilah, saudara. Nah, ini yang saudara perlu jaga. Makanya di situasi engkau rasa bahwa begitu sangat sulit, ya, engkau merasa bahwa wow, saya doa setiap waktu tapi seperti seakan-akan, ya, sepertinya belum terjawab. Nah, apakah imanmu tetap bertumbuh? Jadi yang paling pertama adalah untuk melihat bahwa ada hal yang baru yang sudah tumbuh, untuk kita tahu bahwa ini benih Allah ini, ya, sedang bertumbuh. Kita sedang melihat janji Allah tergenapi. Untuk kita bisa tahu apakah itu bertumbuh apa tidak, yang pertama harus jaga pertumbuhan iman saudara, ya.
Karena saat engkau tidak menjaga pertumbuhan imanmu, maka engkau akan terhempit dengan persoalan-persoalan masalah-masalah yang engkau hadapi. Dan akhirnya iman saudara akan mati. Yang kedua, kalau imanmu terus dijaga untuk bertumbuh ya di dalam Tuhan, maka yang kedua engkau harus pastikan matamu tertuju kepada firman janji-janji Allah itu. Janji Allah harus engkau dapatkan, engkau lihat sendiri, engkau mengalami sendiri. Nah, waktu Abraham melewati masa-masa dia harus tinggalkan ya pertemuan dia atau saudaranya Lot. Saat itu mereka diberkati berlimpah-limpah sehingga tempat tinggal mereka itu gak bisa lagi mereka tinggal bersama-sama. Kejadian 12 sampai dengan 16 pasal-pasal ini engkau bisa pelajari bagaimana caranya sangat menarik untuk kita harus lihat ya. Jadi waktu Abraham dan Lot diberkati, tempat yang mereka tempati itu nggak bisa lagi mereka duduk bersama-sama, tinggal bersama-sama. Karena saking banyaknya berkat ternak ya, dan bahkan budak-budaknya mereka diberkati juga begitu banyak. Lalu suatu ketika terjadi pertengkaran ya antara gembala-gembalanya Lot dan gembala-gembalanya Abraham ya. Tapi kita tahu Abraham adalah bapak orang beriman, ya betul ya. Sehingga waktu dia melihat keadaan situasi di mana gembala-gembalanya dan gembala-gembalanya Lot ini bertengkar, dia mulai berkata kepada Lot, kita ini kerabat, kita ini keluarga, kada pertengkaran, nggak boleh kita biarkan. Nah, bagus jadi saya lihat ya, mata rohnya Abraham tertuju bukan kepada gelimangnya harta benda yang dia dapatkan, tapi dia tetap melihat karena rohaninya tadi imannya bertumbuh yang pertama, maka mata rohnya tetap tertuju terfokus kepada janji Allah. Waktu dia mulai ada pertengkaran yang terjadi di antara keluarganya, yaitu dia dan Lot, di mana gembala-gembala mereka bertengkar, dia berkata kepada Lot dengan terang-terangan, ya, kita ini kerabat, tidak baik kalau kita bertengkar. Baiklah sekarang engkau ke kanan, aku ke kiri, dan kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Kita mesti pisah. Tapi Abraham memutuskan bukan untuk yang tinggal di tempat yang sudah penuh dengan berkat gelimang itu, saudara, ya. Tapi dia memisahkan diri, meninggalkan harta benda yang begitu sangat banyak itu, saudara. Lalu dia melangkah. Nah, ini karena mata rohnya tajam, tertuju kepada janji Allah. Dia percaya kemanapun dia pergi, dia akan diberkati oleh Tuhan. Itu yang terjadi, saudara. Ya, mata roh saudara harus tajam untuk melihat bahwa kemanapun engkau melangkah, sejauh manapun engkau pergi, maka engkau akan tetap melihat berkat Allah akan ikuti engkau. Dan itu yang Abraham lakukan, saudara. Waktu dia tinggalkan ya Lot supaya nggak terjadi pertengkaran ya. Ini yang kita mesti lihat. Kalau iman saudara pertama bertumbuh dengan bagus, maka mata rohmu pasti akan terfokus kepada firman Allah. Sehingga engkau tidak akan kompromi dengan pertengkaran ya, dengan perebutan harta benda gona gini. Engkau tidak akan kompromi dengan hal itu ya. Kalau itu mengganggu pertumbuhan rohani, seperti Abraham berkata kepada Lot, kalau dia kerabat, kalau di antara kita ada pertengkaran, nggak bagus, marilah kita berpisah supaya nggak terjadi pertengkaran. Nah, apakah hari-hari ini banyak keluarga juga yang memutuskan untuk melepaskan pertengkaran, atau engkau tetap merebut harta benda dan bertengkar sampai kepada anak cucumu? Ini pesan robot kita pagi hari ini. Kalau mata roh saudara tajam, engkau tidak akan kompromi dengan pertengkaran, saudara. Ya. Lalu Lot akhirnya memisahkan diri, Abraham yang memisahkan diri dari Lot. Ya, Lot di tempat yang tadi penuh dengan berkat harta benda tadi. Ya, kemudian Abraham pergi. Tapi Abraham belum tahu mau kemana. Nah, tetapi di dalam mata rohnya, imannya dia tetap bertumbuh dengan luar biasa, dan dia berjalan menuju kepada janji Allah ya. Sehingga waktu itu Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, kemana sejauh mana matamu memandang, maka tempat itu, sejauh mana matamu mencapai itu, maka tempat itu akan jadi milikmu. Wow, luar biasa. Orang-orang yang punya mata roh tetap tajam fokus kepada Tuhan, matanya tertuju kepada janji-janji Allah, berjalan dalam visi Allah, pasti akan melihat janji Allah tergenapi. Dan itu yang betul terjadi. Sejauh mana mata Abraham memandang, tempat itu dipakai atau diberikan Tuhan kepada Abraham. Dan ini janji Allah buat kita semua pada pagi hari ini. Kalau saudara menjaga mata roh saudara, ya, dari awal sampai sekarang ini tetap tertuju kepada firman Allah,
kepada janji Allah, engkau pasti akan melihat tergenapi semua yang Tuhan janjikan bagi saudara. Nah, yang ketiga adalah engkau akan tetap tinggal dalam sukacita surgawi. Abraham tidak pernah kecewa dan dia tetap melihat janji Allah itu tergenapi. Rasa sukacita itu ada dalam kehidupannya. Bahkan di saat dia diuji yang paling terakhir, ya, anak satu-satunya harus diserahkan kepada Tuhan. Ya, dia sama sekali nggak ragu. Dia tetap menjaga hatinya untuk tidak pernah ragu kepada janji Allah. Sukacita kita kadang-kadang hilang oleh karena masalah. Bahkan sukacita ini bisa hilang oleh karena mungkin engkau melihat teman seperguruan imanmu ada yang mundur. Tapi engkau sudah mulai ragu karena engkau berkata mungkin, oh dia pertama kan yang bimbing saya, kenapa sekarang dia punya iman kok stagnasi. Nah, kadang-kadang sukacita kita akan hilang oleh karena situasi-situasi yang kita lihat dengan mata jasmani. Come on. Kalau pertama engkau menjaga iman bertumbuh, maka pasti mata rohmu akan terfokus pada firman Allah. Dan yang ketiga, engkau akan tinggal dalam sukacita Allah yang luar biasa. Hari ini, ya, biarlah sukacita Tuhan ada padamu sekalipun engkau berjalan di padang gurun. Karena 3 janji akan janji Allah akan tergenapi buat saudara kalau engkau berjalan dalam 3 hal tadi, ya. Iman tetap fokus dan lihat iman Anda tetap bertumbuh. Yang kedua, ya, mata rohmu tetap fokus kepada janji-janji Allah. Dan yang ketiga, jaga sukacita Allah tetap ada padamu. Sehingga dalam keadaan padang gurun seberat apapun, padang gurun bicara kesedihan, padang gurun bicara pergumulan, padang gurun bicara hal-hal yang mungkin sangat menyedihkan hatimu, tetapi engkau akan tetap tinggal dalam sukacita Allah karena engkau menjaga 3 hal ini. Stay tune di sini, kita akan kembali lagi. God bless you. Firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Sarlin Mateheru tentang sukacita padang gurun. Dan Anda boleh bergabung di sesi ini untuk mungkin bertanya atau merespon firman Tuhan di 085629299400 dan juga mengirimkan pokok-pokok doa akan didoakan di akhir program. Ibu Sarlin, terima kasih firman Tuhannya sangat menyegarkan pagi hari ini ya. Praise the Lord. Karena di awal-awal bulan, bukan di awal-awal bulan, di awal tahun ya Bu. Ini orang tidak masih ragu, aku mau ngapain ya, atau bagaimana ya sepanjang tahun ini. Aku akan melangkah dengan iman. Tapi kadang-kadang dalam perjalanan mungkin sampai di tengah bulan ini ada mulai godaan-godaan yang membuat kita capek, mulai memikirkan lagi, kok lelah ya, kok kesel ya, kok pengen berhenti ya, dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan pagi hari ini saya catat yang mungkin jadi pegangan kita, yaitu pengharapan tidak pernah mengecewakan. Yes, Tentu saja betul. pengharapan dalam Tuhan ya. Yeah. Karena menanti pengharapan itu tidak mudah ya Bu ya. Kita berpengharapan pada Tuhan itu harus ditemani atau harus dikuatkan dengan iman. Betul. Gak boleh goyah, matanya tuh tetap harus tertuju. ya. Betul. Gak boleh kemana-mana. Jangan kemana-mana. Yes. Dan jangan sampai sukacita kita hilang. Nah, Betul. itu dia Bu. Yeah. Sukacita hilang itu bisa terjadi pada siapapun, Betul. kapanpun, dimanapun. Betul. Bahkan ketika kita sudah mengawali hari dengan full sukacita dalam Tuhan, tiba-tiba kemudian Ada di padang aja. gurun gitu, Bu. Nah, mungkin bisa disampaikan sebenarnya apa yang membuat kadang-kadang kita bisa mengalami hal itu. Jadi awalnya ini penuh dengan sukacita, wah berapi-api, tapi kemudian di tengah hari lah Bu, tiba-tiba berasa kayak di padang gurun dengan segala hal yang terjadi. Betul. Nah, kita baca dulu dalam kitab Roma 5 ayat yang kelima ya. Apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan katakan, pasti akan tergenapi. Nah, oleh karena itu kita belajar untuk melihat bahwa bagaimana kita punya pertumbuhan iman ini akan terus bertumbuh, gitu kan? Yang kedua, apakah kita fokus mata kita tertuju kepada janji Allah? Dan yang ketiga, betul tadi, apakah sukacita kita tetap ada di tengah-tengah situasi yang benar-benar padang gurun tadi? Ya, kita baca dulu dalam kitab Roma pasal yang kelima ayat yang kelima. Haleluya. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Wow, haleluya.
Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan bagi saudara dan saya, ya. Janji Allah pasti terjadi. Nah, betul. Nah, kenapa sampai kita kadang-kadang saat melewati situasi-situasi yang tidak mengenakan, tiba-tiba di tengah-tengah jalan tadi sukacita kita jadi hilang. Nah, ini berarti memang tadi yang pertama, karena begini, coba lihat aja pertama saudara janji, ya. Pertama, kalau engkau akan melihat bagaimana engkau bisa keluar dari padang gurun atau melihat sesuatu yang baru tadi yang Allah sudah berikan, sedang bertumbuh bagi saudara, engkau bisa melihat. Nah, pertama, pastikan memang iman saudara bertumbuh. Kalau iman saudara tidak bertumbuh, engkau pasti akan goyah di tengah-tengah padang gurun itu pasti, saudara, ya. Jadi sukacita surgawi akan hilang karena memang saudara tadi imannya tidak bertumbuh. Yang kedua, fokus saudara salah, bukan kepada Allah yang besar, tetapi kepada masalah yang lebih besar. Nah, ini kan beda-beda, saudara. Kadang-kadang kita melihat masalah lebih besar daripada Tuhan kita yang besar. Tanpa sadar, itu membuat saudara akhirnya kehilangan sukacita. Nah, jadi kita ingat janji Allah dalam kitab Roma pasal yang kelima tadi, bahwa kalau kita punya pengharapan dalam Tuhan, pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan kita. Jadi kalau kita punya iman bertumbuh dengan bagus, maka kita punya mata akan terfokus kepada janji-janji Allah, rencana-rencana Allah, dan kita akan terus maju. Ada banyak orang kehilangan visi Allah yang besar karena tadi, saudara, ya, melihat masalah lebih besar daripada Tuhan yang lebih besar. Jadi sukacita kita akan tetap ada kalau kita melihat bahwa Allah kita lebih besar dari masalah kita. Itu dia, haleluya. Haleluya. Jadi memang harus selalu menekankan bahwa kita punya Allah yang besar, ya. Betul. Gak ada yang lebih besar dari Allah kita. Betul. Masalah itu, aduh, seujung kuku Tuhan. Iya, betul. Nah, ketika kita sudah meyakini, kemudian kita merespon juga, oh ya, kembali lagi kepada firman Tuhan. Kemudian bagaimana mungkin ada hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, Bu, supaya tetap kita seturut dengan apa yang Tuhan mau selama kita menanti dalam pengharapan itu. Iya, jadi begini. Poin yang kedua, supaya engkau tetap fokus kepada janji Allah, kita harus tetap memantau mata kita ini jangan kemana-mana. Kalau saudara naik motor di jalan, tapi engkau tidak fokus kepada jalan yang akan engkau tuju, engkau punya matanya ke kiri atau ke kanan, dia masuk-masuk. Kadang-kadang pakai mobil dengan map aja, mapnya pindahkan kemana, ya kan, larinya kok masih ke jurang sih, ya kan gitu loh. Padahal ada jalannya. Nah, demikianlah hidup kekristenan kita. Kalau kita berjalan, kalau kita tidak pegang firman Allah, tidak pegang janji Allah, saudara akan tetap melenceng. Jadi supaya kita punya rohani itu bagus, sukacita Allah tetap ada di tengah-tengah, tidak ada sukacita, kan begitu, saudara, ya. Saudara tetap melihat bahwa engkau akan berjalan dalam janji Allah, maka tetaplah fokus dan fokus, ya, fokus. Kalau kita tidak fokus kepada panggilan Allah, engkau akan juga mundur, pasti itu. Kalau engkau tidak fokus kepada janji Allah, engkau tidak akan pernah melihat ada yang baru yang sedang bertumbuh. Apakah itu? Berkat Allah sesungguhnya, saudara, yang sedang bertumbuh dalam diri saudara. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Apakah berkat sesungguhnya itu? Berkat yang gak bisa dibeli dengan uang. Ini paling penting, ya, saudara. Kalau kita tadi baca dalam kitab Yesaya tadi, ya, itu menjelaskan sangat jelas. Lihatlah, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Ini luar biasa. Itu gak bisa dibeli dengan uang. Imanmu bertumbuh, ya, itu gak bisa dibeli dengan uang. Engkau harus mencari, menggali supaya engkau tetap utuh dalam panggilan Tuhan. Imanmu tidak tergoyahkan. Gak bisa dibeli dengan uang, saudara, ya. Sukacita gak bisa dibeli dengan uang, saudara. Sukacita surgawi, ya. Damai sejahtera gak bisa dibeli dengan uang. Ini bisa bayangkan, ya, kitab Yohanes 10. Coba kita baca ayat ini. Ini penting, saudara, ya, ini penting, ya. Jadi engkau melihat ada hal yang baru yang sedang tumbuh. Rupanya ini gak main-main, saudara. Ini luar biasa berkatnya, yang tidak perlu engkau beli dengan uang, dan gak butuh uang karena uang gak bisa membeli barang-barang itu, saudara. Seberapa pun besar uangnya kamu gak bisa dibeli. Itu from God buat saudara. The given from God, ya. Sesuatu yang besar bagi saudara. Dan jika tadi 3 hal tadi, untuk engkau melihat hal yang baru itu tumbuh, ya, yang baru ini sedang tumbuh, engkau membutuhkan tadi iman yang terus bertumbuh dalam Tuhan,
Yang kedua, engkau punya mata yang terfokus kepada janji-janji Allah. Yang ketiga, sukacita dari surga itu perlu engkau dapatkan. Maka engkau akan melihat ada hal yang baru tadi yang gak usah dibeli dengan uang, akan bertumbuh dalam diri saudara, mengalami berkat-berkat yang besar. Ya, kita akan baca dulu. Mari kita baca tadi kembali firman Allah ini supaya engkau bisa melihat dan merasakan bagaimana berkat Allah ini jadi nyata buat saudara. Haleluya. Nah, sebelum kita baca ke situ, kita baca dulu dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 ya. Ini penting banget ya. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, lihat lanjut ke dalam Yohanes 10 ayat 10. Ini luar biasa, saudara ya. Ini nyambung betul. Jadi tentu kita akan tinggal dalam sukacita surgawi dan keadaan dunia tidak bisa membeli daripada kita, yang mengambil daripada kita. Haleluya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, haleluya, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam dan segala kelimpahan. kelimpahan. Luar biasa. Nah, ini saudara, Tuhan datang ya, memberikan engkau hidup dan hidup dalam kelimpahan yang tidak bisa dibayar oleh dunia, saudara. Wah, ini kabar sukacita yang besar. Makanya orang yang mengalami Tuhan itu tidak akan pernah murung, melamun, berduka dan seterusnya. Kawan-kawan itu tidak akan terjadi, saudara. Engkau akan tetap tinggal dengan ucapan syukur, memuliakan Tuhan, karena Tuhan datang memberikan engkau hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Apa itu? Dijelaskan tadi dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, bahwa apa yang gak pernah engkau lihat, apa yang gak pernah timbul dalam hatimu, yang tidak pernah engkau dengar, ya, yang gak pernah engkau pikirkan, Allah sediakan tadi kelimpahan itu karena engkau mengasihi Dia. Nah, ini saudara, jadi bukti kita mengasihi Tuhan juga tadi 3 poin tadi, imannya akan terus bertumbuh, ya. Di tengah-tengah badai engkau akan keluar dari pemenang, saudara. Haleluya. Yang kedua, engkau akan tetap melihat bagaimana Tuhan bekerja karena matamu tertuju kepada Tuhan. Dan yang ketiga, sukacita Allah tidak akan hilang daripadamu tadi, karena memang Allah datang memberikan engkau dalam kelimpahan berkat, kehidupan yang tak bisa engkau terima dari dunia ini, ya. Jadi mari kita belajar melihat sehingga akhirnya yang Tuhan katakan, nggak perlu kamu khawatir makan, nggak perlu kamu khawatir minum, nggak perlu kamu khawatir pakai, kita akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa itu karena memang berkat Allah itu sudah nyata buat kita. Jadi mari kembali lagi, pastikan imanmu bertumbuh dengan bagus. Yang kedua, pastikan mata rohmu tertuju kepada janji Allah. Dan yang ketiga, biarlah sukacita Allah tetap ada dalam hidup saudara. Haleluya. Haleluya, baik. Kemudian ini ada respon dari Ibu Baryanti. Shalom, Ibu Sarli. Shalom, shalom, puji Terima kasih Tuhan. sekali buat firman Tuhan yang selalu menguatkan dan memberkati. Amin, amin, Tuhan amin. memberkati Ibu. Yes, terima kasih. Kemudian Ya. ada juga Ibu Lydia. Shalom. Shalom, Saya mau shalom. tanya Bu Serli. Ya, oke. Saya punya teman sudah bertahun-tahun jadi jemaat dan melayani Tuhan. Tapi sikon atau situasi kondisi terkini saat ini marah, hampir 1 bulan. Solusinya bagaimana ya, Bu? Oke, nah memang kembali kalau bisa melihat ya, orang marah-marah kok dulu nyanyi melayani nyanyi dengan sukacita, bahkan kadang-kadang udah selesai nyanyi dia pasti memberikan motivasi kepada jemaat-jemaat yang dia lihat gak semangat, ya kan? Ayo semangat lagi melayani atau memuji Tuhan, ya kan? Kok sekarang malah kebalik gitu ya? Tadi marah-marah. Nah, memang ada banyak faktor. Mungkin dia sekarang sedang mengalami berjalan dalam namanya situasi padang gurun, ya kan? Mungkin perekonomian dan macam-macam. Nah, bagaimana? Nah, ini kita bawakan 3 hal tadi bagi dia. Ingatkan, apakah imanmu tetap bertumbuh dalam Tuhan? Pastikan ini, jangan sampai engkau keluar dari proses yang indah ini karena ada hal yang hebat tadi yang sedang bertumbuh, ya. Jangan sampai hilang. Kemakan tadi pertanyaannya buat Tata benar. Mengapa sampai
Orang akhirnya sukacitanya dia hilang. Sukacita hilang itu tadi karena tadi ya melihat masalah lebih besar daripada Tuhannya. Nah, bagaimana apa yang kita lakukan buat teman kita? Ingatkan dia kembali, kasih yang mula-mula itu aja paling penting ya. Ingatkan dia, pertama kali engkau didoakan, pertama kali engkau ditumpang tangan, engkau dipakai oleh Tuhan. Ingat dia pertama kali engkau melayani ya, ada kuasa, ada otoritas. Ingat hal-hal yang tentang rohani, saudara ya. Jadi ingat dia tentang hal itu, sehingga mata jasmaninya ini ya, telinga jasmani terbuka kepada satu kebenaran bahwa iya Tuhan pernah pakai saya. Nah itu saudara ya. Dan perlu pendampingan supaya pertumbuhan rohaninya tetap berjalan dengan bagus ya. Pertumbuhan imannya akan bertumbuh dengan bagus. Jadi memang kadang-kadang firman yang kita baca pada pagi hari ini bahwa Allah sedang menumbuhkan sesuatu yang baru, kita tidak merasakan tadi karena tadi kita terfokus kepada masalah, lalu kita mulai ya tadi masalah-masalah itu menghimpit, akhirnya kita punya iman menjadi mati. Jadi ingatkan dia tentang kasih Tuhan yang mula-mula yang pernah dia rasakan. Bagaimana Tuhan mengurapi dia dalam pelayanan, bagaimana dia pernah Tuhan pakai doakan orang dan orang sembuh. Ingatkan hal-hal yang indah itu yang pernah dia rasakan dari kasih Bapa itu. Ya, amin, haleluya. Baik, kita merespon tadi untuk Bu Lydia ya. Kemudian ada respon dari Bu Ani Wijaya. Shalom, Shalom pagi. Bu Ya, Salin. baik. Terima kasih, firman Tuhan sangat menguatkan saya. Amin. Baik, kemudian juga ada Ibu Endang di Tungka. Selamat pagi Bu Sarlin. Selamat pagi. Ya, baik. Ketika kita berjalan di padang gurun, apakah masalah, baik itu masalah keuangan, sakit penyakit, ini juga merespon dari Bu Endang yang lagi sakit kaki itu ya, udah pijet, udah berdoa, minum obat kok belum sembuh ya Bu ya. Bagaimana kita bertumbuh, iman kita bisa bertumbuh, kita tetap sukacita, tidak memandang kesakitan, tapi memandang kebaikan Tuhan. Iya, memang kalau bicara sakit secara fisik ya, kita memang mau cepat sembuh pasti semua orang. Nah sekarang kalau kita sudah berdoa, minum obat, udah terapis dan segala macam, tapi kalau belum sakit, nah mari bertindak lagi. Semangati diri sendiri. Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan dalam aku? Karena begini kadang-kadang tanpa sadar ya, tanpa sadar kita udah sakit jasmani, tapi pikiran mental kita ini bebani banyak sekali hal-hal yang gak penting. Lalu akhirnya karena kita sudah nggak bisa gerak lagi di tempat tidur kita atau tempat tidur kita membiarkan diri kita ya dipanah oleh masalah-masalah mulai dari pikiran kita. Nah jangan saudara, karena iblis itu bapak segala pembohong. Tadi dalam Yohanes 10 bagian ayat 10 bagian A dikatakan sangat jelas, pencuri itu datang hanya untuk mencuri ya. Mencuri apa? Mencuri sukacitamu, mencuri jam-jam doamu, mencuri iman kamu, mencuri bagaimana engkau sangat bergairah dengan firman Allah awal-awal. Karena dia bapak segala pembohong, dia pencuri. Ada celah yang dia mencuri. Lalu akhirnya dia membunuh apa? Membunuh rohanimu. Yang tadinya semangat, ya punya jam-jam doa, punya satu perkataan-perkataan roh yang bagus ya. Karena ada masalah-masalah tadi yang membiarkan panah-panah iblis datang kepadamu, akhirnya membunuh rohanimu. Nah yang ketiga ya, dia akhirnya membinasakan saudara. Jangan sampai terjadi. Dan saya doakan kabar baiknya adalah Tuhan datang memberikan engkau kelimpahan dalam segala berkat. Maka mari bertindaklah dengan doamu. Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Semangatilah jiwa saudara ya. Seperti dalam kitab Mazmur 42 ayat yang kedua dan ayat yang ke-12 ya. Baca ulang-ulang bahwa engkau membangkitkan kembali semangatmu ya. Karena juga kita katakan orang yang bisa membangun semangatnya bisa membantu jiwanya untuk kembali pulih. Ada semangat yang baru, kekuatan yang baru yang dia terima. Jadi mari kita juga lihat mental kita. Jangan sampai mental kita rusak oleh karena masalah-masalah. Kalau sudah sakit, saya percaya tindakan imanmu, doa-doamu akan membangkitkan kembali tubuhmu. Karena ingat, tubuh kita adalah bait Allah. Yes, tempat di mana Allah, roh Allah bekerja. Maka bila tubuh ini sehat dan diberkati oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan menjadi berkat dimanapun Tuhan bawa saudara. Haleluya. Haleluya. Kunci ada dalam diri kita. Amin. Ketika kita
mulai merasakan yang namanya padang gurun itu dengan segara anginnya ya kan, Iya. dengan segara pasir dan lain sebagainya. Ketika kita kemudian membalikkan dengan firman Tuhan dari dalam diri kita, kekuatan itu ada ya. Bu Yes, Sari? betul, betul. Baik, ini ada respon lagi dari Ibu Ellen Margarita. Shalom Iya, Bu Salim, shalom. selamat Iya, pagi. selamat pagi. Betul Iya. Bu, kalau kita pegang firman Tuhan dan mengaminkannya, kita akan sukacita. Betul. Karena ada berkat yang tidak kita pikirkan, kita mendapatkan. Yes. Terima kasih Bu Sarlin. Amin, Memberkati, amin. sehat selalu dalam pelayanan. Terima kasih kembali, amin, amin. Baik. Mari, firman Allah itu hebat sekali, saudara ya. Dan kita sedang mendengarkan janji Allah ini bahwa Allah sedang menumbuhkan sesuatu yang baru, bahkan Dia sudah tumbuhkan dalam diri kita. Apakah engkau merasakannya? Mari pagi ini kita rasakan. Apa yang Dia tumbuhkan? Ada sukacita. Apa yang Dia tumbuhkan? Ada damai sejahtera. Apa yang Dia tumbuhkan? Ada kemenangan, ada gairah, bernafas lega karena Allah punya janji tetap terjadi bagi diri saudara ya. Dengan pertama tadi, jaga iman tetap bertumbuh dengan bagus, saudara ya. Yang kedua, jaga mata roh tetap tajam dalam visi Allah, pada pandangan janji-janji Allah itu. Jangan matanya kemana-mana, ke persoalan-persoalan, tapi fokuslah kepada janji Allah. Yang ketiga, biarlah engkau tinggal dalam sukacita surgawi. Engkau akan merasakan apa yang sedang Allah tumbuhkan dalam dirimu. Berkat kekekalan yang gak bisa dibeli oleh dunia ini, yang gak bisa dibayar oleh hal apapun dalam dunia ini, engkau dapatkan dengan cuma-cuma karena Allah sudah berjanji. Apa yang gak pernah engkau dengar, yang gak pernah engkau pikirkan, gak pernah engkau lihat, gak pernah timbul dalam hatimu, Allah sediakan bagi engkau karena engkau mengasihi Tuhan. Karena Dia datang memberikan engkau berkat dalam segala kelimpahan. Mari nikmati itu. Singkirkan segala macam panah-panah iblis, tuduhan-tuduhan iblis, perkataan-perkataan yang tidak membangun, kebohongan-kebohongan iblis. Singkirkan dalam nama Yesus. Buang semua. Dan biarlah imanmu bangkit, rohmu bangkit kembali, dan engkau menerima janji Allah itu dalam hidup saudara. Haleluya, amin. Saya